Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali di acara kajian subuh LGC TV Menebar Dakwah Menuju Pardatillah. Para pemirsa LGC TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan hari ini saya Muhammad Bilal Bangsawan bisa menemani pemirsa sekalian di dalam acara ini. Insya Allah hari ini, pagi ini kita ditemani dengan tamu yang sangat spesial, Ustadz Dr. Dwi Budiman dari STID Muhammad Natsir, Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga pemirsa LGC TV dimanapun berada juga merasakan hal yang sama dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bernilai pahala. Amin ya robbal alamin. Allahumma. Pemirsa LGC TV dimanapun Anda berada, kali ini di pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai peran dai di tengah umat. Bagaimanakah peran dai di tengah umat? Apa urgensi dakwah? Kenapa harus ada dakwah di tengah-tengah masyarakat? Yang akan dijelaskan oleh Ustadz Dwi Budiman. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan dan terutama tentu saja keimanan dan ketakwaan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di pagi hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan dengan berkumpul di majelis ilmu secara online lewat LGC TV ini. Terima kasih kepada Ustadz Bilal ya sudah memandu acara ini, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan coba membahas satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, yakni bagaimana peran dai di tengah-tengah umat. Nah, maka sebelum kita sampai kepada pembahasan itu, saya ingin memulai kajian kita pada pagi hari ini dengan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang gambaran mengenai kehidupan manusia yang nanti di dalamnya ada kaitan dengan kewajiban dakwah dan peran dai di dalamnya. Dalam hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu hadis dari sahabat mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Mathalul qa'im ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memegang teguh sunnah-sunnah Rasul, orang-orang yang memegang teguh syariat-syariat Allah, batasan-batasan Allah, dan orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan atau kemungkaran itu bagaikan sebuah kaum yang sedang menaiki satu perahu yang besar. Lalu kemudian mereka berundi, dan undiannya, hasil dari undiannya itu adalah sebagian dari mereka tinggal di atas perahu dan sebagian lagi tinggal di bagian bawahnya. Jadi ada dua bagian masyarakat dalam perahu itu, yakni yang tinggal di atas dan yang tinggal di bawah. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, kata beliau, "Fakana alladziina fi asfaliha idza staqaw minal ma marru 'ala man fawqahum." Dan orang-orang yang ada di bawah perahu apabila mereka ingin mendapatkan air atau bermaksud untuk mendapatkan air, mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka tentu kondisi ini menyebabkan orang-orang yang ada di bawah perahu merasa bahwa aktivitasnya untuk mengambil air itu mengganggu
Di samping tentu harus memerlukan waktu yang cukup lama, karena harus bolak-balik ke atas lalu kemudian balik ke bawah. Maka kata Rasulullah, faqalu lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Orang-orang yang ada di bagian bawah ini kemudian memiliki ide, memiliki satu rencana. Kata mereka, seandainya kita melubangi sedikit saja perahu di bagian bawah, maka tentu kita tidak akan mengganggu lagi orang-orang yang ada di atas kita. Ini satu pikiran yang sesungguhnya secara sekilas mungkin bisa dianggap adalah pikiran yang cerdas. Pikiran yang akan memberikan jalan keluar dari kesulitan mereka selama ini untuk mendapatkan air. Tapi kata Rasulullah, fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Kalau seandainya orang-orang yang ada di bagian atas perahu tadi membiarkan rencana orang-orang yang ada di bagian bawah untuk melubangi perahu, maka fahalaku, mereka semua akan celaka jami'an, seluruhnya. Bukan hanya orang yang melubangi perahu, tapi seluruh penumpang yang ada di perahu itu akan ikut celaka. Tapi kata Rasulullah, seandainya orang-orang yang ada di bagian atas berusaha untuk mencegah perbuatan orang-orang yang di bagian bawah tadi yang ingin melubangi perahu, maka kemudian mereka akan selamat dan semua penumpang perahu juga akan ikut selamat. Nah, inilah satu hadis dari Rasulullah yang menggambarkan tentang realitas kehidupan manusia, di mana dalam kehidupan manusia itu pasti di dalamnya ada orang-orang yang berbuat kebaikan, tapi di sisi yang lain juga pasti ada orang-orang yang berbuat kejahatan. Nah, maka kita sebagai orang-orang yang beriman diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap bermasyarakat seperti itu, menyendiri di hutan, menyendiri di gunung atau dimanapun. Tapi Rasul tetap mencontohkan kepada kita untuk bergaul dengan mereka. Dan beliau contohkan sendiri langsung ketika beliau berada di kota Makkah. Bagaimana saat itu penduduk Makkah yang masih kafir, kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan sangat luar biasa. Kemusyrikan sudah jelas luar biasa. Di Ka'bah ada ratusan berhala yang mereka pajang. Kemudian perzinahan, minum khamr, mabuk-mabukan, pembunuhan, segala macam kemunkaran dan kemaksiatan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Rasulullah dan para sahabat tetap berada di tengah-tengah mereka dan bersabar dalam menghadapi kondisi seperti itu. Makanya kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitu lin-nas, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan bersabar dalam menghadapi kejelekan dari manusia tadi atau gangguan dari manusia tadi, kata Rasulullah, afdol, itu lebih baik, lebih utama dari orang-orang mukmin alladzi la yukhalitun nas, orang-orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia, artinya menyendiri, menghindar dari pergaulan, wala yasbiru ala adahum, dan mereka tidak bersabar dari menghadapi gangguan-gangguan atau kejelekan-kejelekan masyarakat tadi. Nah, ini sabda yang menggambarkan bahwa bagi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masyarakat harus tetap dihadapi, harus tetap disabari begitu dalam menghadapi kejelekan-kejelekan mereka. Namun ada satu catatan penting. Nah, ini yang kita nanti masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini, bahwa ketika orang-orang jahat itu melakukan kemunkaran, melakukan kemaksiatan, maka sebagaimana dalam hadis tadi, orang-orang baik itu harus berusaha mencegah perbuatan munkar tadi. Nah, sebab jika tidak, kata Rasulullah tadi, fahalaku jami'an, maka kemunkaran yang dibiarkan itu akan mencelakakan semua orang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap satu fitnah yang akan menimpa orang-orang yang tidak hanya khusus ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat maksiat saja, tapi fitnah itu akan menyebar, akan mengenai seluruh orang yang ada di tempat itu, termasuk orang-orang solehnya, manakala mereka tidak mencoba untuk mencegah kemunkaran yang terjadi di tempat itu. Nah, ini saya kira satu gambaran yang sangat jelas dari Rasulullah
bagaimana tentang kondisi masyarakat kita, karakter dari kehidupan bermasyarakat memang seperti itu, maka kemudian oleh karena itu jelaslah di sini kita melihat pentingnya dakwah itu ditegakkan. Karena memang dalam kehidupan pasti ada orang baik, tapi juga kemudian tidak sedikit ada orang yang melaksanakan kemunkaran dan kemaksiatan. Maka disitulah peran dakwah, bagaimana orang-orang beriman, orang-orang baik itu harus berusaha sekuat tenaga untuk mencegah kemunkaran dan kemaksiatan tadi. Begitu Ustaz, pengantar dari kajian kita pagi ini. Jadi sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis, bahwasannya berdakwah itu bukan hanya bagi masyarakat yang memang dia itu memahami tentang agama secara khusus, akan tetapi ternyata semua orang itu juga punya kesempatan yang sama untuk berdakwah. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, bahwasannya ibaratnya adalah sebagaimana perumpamaan orang yang mereka itu berada di satu perahu tadi. Betul. Berada di satu perahu, lalu ada oknum yang berada di bawah kapal itu punya inisiatif, mungkin inisiatif yang baik, tapi hanya oknum. Akan tetapi sebagaimana kalau kita sepak bola itu, jadi seindah apapun gol, akan tetapi kalau itu terkena perangkap offside itu gugur golnya. Sebagaimana yang dilakukan di lapangan seperti itu, sebaik apapun inisiatif itu, tapi yang dilakukan adalah salah, maka akan menimbulkan kejelekan dan mafsadat yang lainnya. Maka menjadi kewajiban bagi semua orang, termasuk yang di bawah juga ataupun yang di atas juga, untuk mengingatkan dan mencegah perbuatan mungkar tadi. Lalu siapa orang yang wajib untuk melaksanakan dakwah ini? Baik. Secara umum, semua orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib mengemban tugas dakwah ini. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Tentu ayat di sini maksudnya bukan hanya ayat Quran, tapi juga seluruh ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, baik berupa ayat Quran maupun sabda-sabda beliau, hadis-hadis Rasulullah. Jadi secara umum seluruh orang yang beriman dia wajib menegakkan dakwah. Bahkan dalam surat Al-Asr dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah merupakan salah satu syarat orang tidak menjadi orang yang celaka, ya kan? Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh orang tanpa kecuali pasti akan merugi, pasti akan celaka. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang melaksanakan 4 hal ini. Dan ini harus secara kafah dilaksanakan, tidak boleh memilih, harus 4-4-nya. Yakni iman kepada Allah, melaksanakan amal soleh, berdakwah dalam kebaikan, dan kemudian bersabar dalam menghadapi atau melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi itu. Nah, jadi ternyata dakwah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan sebagai salah satu syarat agar seorang hamba tidak menjadi hamba yang merugi. Karena itu secara umum seluruh orang yang mengaku beriman di pundaknya ada kewajiban dakwah. Tapi tadi dakwahnya tentu sesuai dengan atau semaksimal yang bisa dilakukan. Makanya Rasul kemudian dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa jika kita melihat kemunkaran, idza ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Fa illam tastati fa bi lisani, fa illam tastati fa bi qalbi wa huwa adaful iman. Jadi ini tahapan-tahapan dalam berdakwah. Nah, ini menandakan bahwa seluruh orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dia wajib berdakwah semaksimal yang dia mampu. Nah, makanya misalnya seorang ayah, maka dia wajib berdakwah sesuai dengan posisi dan kemampuannya. Minimal dia mendakwahi istrinya dan mendakwahi anak-anaknya. Demikian juga seorang anak, sesungguhnya dia punya kewajiban dakwah terhadap orang tuanya, terhadap saudaranya, mungkin terhadap temannya. Yang jelas adalah bahwa dakwah ini merupakan kewajiban yang ada dalam pundak setiap orang yang beriman. Nah, namun demikian, ada juga perintah-perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala bahwa selain dakwah ini menjadi kewajiban untuk semua orang, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian juga memerintahkan agar orang-orang yang beriman itu menyiapkan pasukan khusus, kelompok khusus yang memang tugasnya full untuk berdakwah. Misalnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, wal takum minkum, maka jadilah minkum. Kata para ulama tafsir, misalnya Ibnu Katsir mengatakan min di sini adalah min lil bu'di, min yang menunjukkan sebagian saja. Maka jadilah sebagian di antara kalian. Kalian ini tentu orang-orang yang beriman maksudnya, yakni ummah, sekelompok orang. Nah, jadi apa tugas sekelompok orang ini? Yad'una ilal khair. Nah, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menegakkan al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Nah, maka ayat ini dan beberapa ayat lainnya yang senada itu memberikan kewajiban kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, selain kewajiban dakwah secara ammah, secara umum, juga ada kewajiban dakwah secara khusus, yakni kita menyiapkan ummah tadi, sekelompok orang yang memang dipersiapkan untuk mengemban tugas dakwah secara full, menyeluruh. Jadi orang ini disiapkan, mereka harus memiliki pemahaman agama yang baik, mereka harus memiliki kemampuan metodologi dakwah yang baik, dan tugas mereka sepanjang hayat memang berdakwah. Jadi seluruh tenaganya, pikirannya, waktunya, bahkan nanti keluarganya itu diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan dakwah. Nah, ini pasukan khusus ini adalah para kader-kader dai, para kader-kader daiyah yang memang disiapkan untuk menjadi pelanjut gerakan dakwah ini. Nah, itulah yang menjadi orang-orang yang diberikan kewajiban untuk berdakwah. Jadi ada kewajiban umum, ada kewajiban khusus kepada orang-orang tadi. Jadi Ustaz, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz tadi, ada satu perkataan yang menarik, bahwasannya orang yang mau berhablum minan nas, akan tetapi dia itu mau bersabar dengan kejelekan manusia, keburukan mereka, kemaksiatan mereka, itu lebih baik. Betul. Daripada orang yang nggak mau dengan dakwah kepada manusia tadi, berbuat dengan manusia. Jadi itu menandakan bahwasannya realitas kehidupan itu ada positif, negatif. Betul. Ada orang baik, ada orang jelek. Sebagaimana dai mungkin juga seperti itu. Karena saya teringat bahwasannya ada ayat yang menjelaskan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatina minal insi wal jin. Bahwasannya di setiap utusan itu, di setiap para nabi itu ada musuh-musuh mereka dari golongan manusia dan dari golongan jin. Bisa dijelaskan Ustaz, bagaimana atau apa, siapa dan tantangan apa ketika berdakwah tersebut? Baik. Ya, memang ini kita harus mulai dari satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah menggambarkan tentang, lagi-lagi ini tentang kondisi kehidupan manusia secara umum. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Kata Allah, Allah lah penolong orang-orang yang beriman, di mana orang beriman ini punya misi yang jelas, yakni mengajak manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kekufuran kepada Islam, dari kemusyrikan kepada tauhid. Sementara di sisi yang lain ada orang-orang kafir yang merupakan orang-orang yang ditolong oleh tauhid. Nah, mereka ini misinya berkebalikan dengan orang-orang yang beriman. Yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Mereka berusaha mengajak manusia dari cahaya kepada kegelapan, dari Islam kepada kekafiran, dari tauhid kepada kemusyrikan. Nah, ayat ini jelas memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam dunia dakwah itu sudah pasti, sudah barang tentu akan ada dua kelompok yang saling tarik-menarik. Yakni para da'i tadi yang senantiasa mengajak manusia dari kegelapan kepada cahaya. Di sisi yang lain ada orang-orang kafir, para tauhid itu, yang justru mereka berusaha mengajak manusia dari terang kepada gelap, dari Islam kepada kekafiran. Nah, maka sudah barang tentu dengan kondisi seperti ini, dua kelompok ini tidak hanya akan mengajak manusia, tapi juga akan berusaha untuk menghancurkan kelompok yang lainnya. Artinya orang-orang kafir tentu juga akan berusaha menghancurkan si dai ini. Nah, maka dulu di zaman para nabi, para rasul, sebagaimana tadi yang ayat sudah disampaikan,
Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari sunnatullah juga mendapatkan tantangan, yakni tantangan dari setan-setan berupa jin maupun berupa manusia. Nah, jadi ini saya kira satu penjelasan awal bahwa setiap gerakan dakwah itu pasti akan menghadapi tantangan. Nah, ini satu, ini prinsip dakwah. Jadi al-ibtila fid dakwah itu sunnatullah. Sunnatullah fid dakwah yakni al-ibtila. Jadi ketetapan Allah dalam dakwah itu pasti akan menghadapi tantangan. Dulu kita ingat Rasulullah ketika beliau belum diutus jadi rasul, itu kan beliau menjadi orang yang paling dicintai dan paling dipercaya oleh orang-orang Makkah. Sampai kemudian beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Dan orang-orang Mekah yang akan keluar dari Mekah, apakah untuk berdagang atau untuk hal-hal lainnya, mereka itu mempercayakan hartanya dititipkan kepada Rasul, kepada Muhammad waktu itu belum menjadi Rasul. Tetapi begitu kemudian beliau diutus jadi Rasul, menegakkan dakwah, mengajak manusia kepada tauhid, barulah kemudian mereka berubah. Di awalnya paling mencintai, yang awalnya paling mempercayai, sekarang justru sebaliknya paling membenci Rasulullah. Nah, maka ini tanda bahwa ketika dakwah ditegakkan, saat itu pula muncul musuh-musuh tadi itu. Nah, awalnya dari manusia. Tentu yang kedua adalah setan-setan, musuh-musuh dari golongan jin, bala tentaranya iblis. Tentu juga mereka nanti akan melakukan usaha-usaha untuk menghalangi gerakan dakwah. Nah, nanti gerakan dakwah ini akan dihalangi dari dua sisi. Dari sisi internal, dari sisi eksternal. Dari sisi eksternal ya sebagaimana tadi muncul musuh-musuh sebagaimana Rasul menghadapi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan ya, dan semua orang-orang kafir saat itu yang masih memusuhi beliau. Tapi di sisi yang lain juga nanti akan ada tantangan yang bersifat eksternal, internal, yang dari dalam. Nah, yang dari dalam ini juga terdiri atas dua bagian ya. Ada yang berangkat atau muncul dari keluarga, ya, keluarga terdekat. Kalau seorang dai biasanya dari istri, dari anak, itu juga bisa jadi tantangan. Yang kedua muncul dari dalam diri sendiri. Nah, jadi seorang dai itu saya sering mengatakan bahwa semua orang beriman pasti digoda oleh setan. Tapi seorang dai dia akan digoda oleh setan yang berjumlah 2 atau 3 kali lipat dari orang biasa. Nah, karena keimanannya harus digoda oleh setan, kedaiannya juga harus digoda oleh setan. Jadi yang menggoda pasti akan 2 kali lipat. Maka seorang dai adalah orang yang harus betul-betul menyiapkan dirinya karena dia akan terus digoda oleh orang-orang, oleh setan dari dalam dirinya. Dan apa yang biasa menjadi godaan untuk para dai? Tentu yang pertama yang menjadi godaan untuk para dai adalah setan akan membisik-bisikan agar si dai futur, ya, putus asa dari kegiatan dakwahnya. Ini dicontohkan dengan sangat baik oleh dalam Al-Quran melalui kisah Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus digambarkan oleh Allah sebagai orang yang putus asa dari dalam dakwahnya karena dia menghadapi kaum yang tidak mempedulikan dakwah beliau. Hanya beliau putus asa kemudian meninggalkan kaumnya. Tetapi perbuatan Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya ini kemudian langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau dilemparkan ke dalam lautan dan dimakan oleh seekor ikan yang sangat besar. Nah, yang menarik adalah di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus kemudian bertaubat kepada Allah dengan melafazkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kezaliman yang diperbuat Nabi Yunus? Kezaliman yang diperbuat Nabi Yunus adalah karena beliau meninggalkan dakwah. Nah, jadi meninggalkan dakwah itu merupakan bagian dari kezaliman untuk seorang dai. Nah, karena itu setan akan senantiasa membisik-bisikan dalam hati seorang dai agar meninggalkan dakwah ini. Ya, alasannya bisa dibuat-buat lah banyak. Apakah karena beratnya tantangan, atau karena dakwah ini dipandang tidak menghasilkan materi yang banyak, misalnya istrinya, anaknya susah untuk makan misalnya gitu ya, susah membayar uang sekolah misalnya, dan lain sebagainya. Banyak sekali tantangan yang bisikan yang akan disampaikan oleh setan, tapi ujungnya adalah bagaimana setan berusaha agar seorang dai futur dari gerakan dakwahnya. Nah, itu yang paling jadi penganiayaan itu memang tidak akan terjadi, tapi akan ada sesuatu, akan ada kenyataan yang seperti itu nanti di akhir zaman. Jadi ketika dai tidak ada di muka bumi, maka kiamat yang ya, betul, kehancuran. Dan
Itu kalau kemudian tidak ada dai di seluruh dunia ya. Iya. Tapi kalau tidak ada dai di satu tempat, nah itu juga kiamat juga. Kiamat di tempat itu. Iya, artinya kalau di suatu kawasan tidak ada dai, tidak ada orang yang mengajak kepada kebaikan, pasti nanti tempat itu akan terkena fitnah. Sebagaimana tadi Allah katakan, kawasan yang tidak tegak dakwah, tidak tegak al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka kawasan itu akan terkena fitnah. Sebagaimana dulu kaum Samud, kaum Ad dan lain sebagainya. Gitu. Pemirsa LGS TV dimanapun Anda berada, setelah ini akan kita buka sesi tanya jawab bagi pemirsa LGS TV yang ingin bertanya seputar dakwah, pengalaman dakwah, dan bagaimanakah peran dai di tengah umat. Bisa langsung di komen, ditulis di komen atau di WA ke nomor LGS TV. Akan kita tanyakan dan kita sampaikan kepada Ustadz Dwi setelah pesan-pesan berikut ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Pemirsa LGS TV dimanapun Anda berada, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan yang untuk disampaikan kepada Ustadz Dwi. Akan kami tunggu. Untuk itu, dalam rangka menunggu ini, saya ingin bertanya kepada Ustadz, tantangan apa yang pernah Ustadz alami yang itu sangat berkesan sampai merasakan kesulitan yang luar biasa, mungkin di tempat mana dalam berdakwahnya, bisa diceritakan? Baik, insya Allah ini agak sulit ya menceritakan diri sendiri. Tapi saya ingin menceritakan kasus-kasus yang ya mungkin termasuk juga saya sendiri mengalami ya, dan teman-teman yang juga mengalami ya kan saya ini memang ditakdirkan Allah untuk banyak berdakwah di perkotaan ya. Jadi saya pernah ke pedalaman tapi tidak lama. Lebih banyak ya saya berdakwah di perkotaan, di sekitar Jakarta dan Bekasi lah ya sebagai tempat tinggal saya. Demikian juga teman-teman kita. Nah di sana itu kita punya satu ikatan, satu forum lah ya, namanya forum Korps Mubalik Dewan Dakwah. Nah di situ kita sering curhat, sering ngobrol, sering sharing. Nah dari sharing-sharing itu memang saya melihat ya mungkin juga termasuk yang saya rasakan, tantangan terbesar untuk para dai di perkotaan itu adalah tantangan yang berupa materi dan materi dan apa istilahnya itu nama besar ya, apa namanya itu popularitas. Jadi materi dan itu saya kira dua tantangan terbesar bagi para dai yang berdakwah di perkotaan seperti kami nih ya di Jakarta, di Bekasi. Nah ini yang kadang-kadang dalam diskusi kita itu muncul. Karena itu kemudian saya sering teringat oleh salah seorang guru kami ya, Ustadz Syuhada Bahri, Allah yarham. Beliau sering mengingatkan kepada kita memang tentang itu, bagaimana dahsyatnya tantangan berupa materi dan popularitas ini. Nah ini yang luar biasa sulit untuk dihindari dan dihadapi. Sebab kadang-kadang hal-hal semacam ini muncul dan tidak kita sadari. Misal contoh kecil saja. Kalau misalnya kita diundang ke satu majelis, lalu kemudian taruhlah orang-orang di majelis itu memperhatikan kita dengan baik.
Sementara ada majelis lain yang sesungguhnya secara keperluan mereka lebih perlu dakwah daripada majelis yang satu ini. Tapi kita sebagai dai merasakan sikap atau layanan dari yang kedua ini kurang gitu ya, kurang baik lah gitu. Nah kadang-kadang dua hal ini juga kan akan mengganggu ini perasaan kita. Sesungguhnya secara kepentingan dakwah kita lebih baik ke majelis yang kedua, tapi secara perasaan kita merasa majelis pertama lebih memberikan pelayanan yang lebih baik gitu. Nah ini juga menjadi bagian dari, biasanya kan kita ya kadang-kadang juga mengikuti perasaan sehingga kita merasa bahwa ya sudah kita ke majelis yang pertama saja. Padahal dari sisi urgensi dakwah harusnya kan kita memilih majelis yang lebih memerlukan kehadiran kita gitu. Nah ini kadang-kadang kondisi-kondisi semacam ini menjadi tantangan besar bagi dai-dai di perkotaan gitu ya. Dan ini juga yang senantiasa diingatkan oleh guru-guru kita. Makanya sejak saya mengikuti perkuliahan di STD Muhammad Nasir dulu di awal tahun 2000-an, itu nasihat pertama yang saya terima saat itu ya dari Ustadz Abdul Wahid Alwi dalam satu orasi ilmiah. Yang pertama kali beliau ingatkan tadi tentang keikhlasan tadi, tentang niat tadi. Dan ini kemudian terus diulang oleh para guru kita. Awalnya saya bertanya-tanya, ini Ustadz kita kenapa nih kok setiap ketemu niat ikhlas gitu ya. Ternyata ketika kita turun ke lapangan barulah kita merasakan memang luar biasa bagaimana sulitnya menjaga niat dan menjaga keikhlasan kita dalam berdakwah. Nah, karena itu saya kira ini satu tantangan yang selama ini kami hadapi dan juga saya yakin dihadapi oleh semua dai di berbagai tempat. Gitu saja. Jadi tantangan keikhlasan dalam diri itu sangat luar biasa. Betul, luar biasa. Ketika kita diundang dalam satu majelis, kemudian dihadiahi sesuatu, kemudian ketika kita di tempat yang lain, qadarullah tidak dapat sesuatu itu, atau dapat tapi lebih kecil misalnya, atau dapat tapi lebih kecil, itu memunculkan perasaan, oh begini, gitu. Yang kedua, Ustaz, kan dijelaskan tadi Ustaz bahwasannya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur waladina kafaru awliyaa'umut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Bahwasannya ada sifat tarik menarik dari antara dua kubu, antara dai dan lawannya itu. Dan kita tahu bahwa lawannya dai itu adalah mereka kaum cendekiawan, kaum yang terdidik. Apakah perlu sebagai seorang dai itu harus juga ditata tentang makro mikronya, harus ditata bagaimana peta dakwahnya, harus ditata bagaimana nanti step by step marhalah menuju dakwah yang sesungguhnya. Baik. Betul sekali bahwa memang salah satu kelemahan gerakan dakwah hari ini adalah kurangnya penataan gerakan dakwah. Itulah yang dulu di tahun 67 ya, ketika Dewan Dakwah didirikan, salah satu tujuan Dewan Dakwah adalah bagaimana bisa mengkondisikan atau bisa membentuk satu gerakan dakwah yang berbasis kepada penelitian dan perencanaan. Jadi dulu bapak-bapak kita, karena memang mereka juga orang-orang yang terdidik ya, Pak Nasir, Pak Syahruddin, Pak Rashidi adalah para cendekiawan, maka mereka menyadari bahwa sebuah gerakan itu tidak akan bisa berhasil secara baik, secara efektif, secara efisien tanpa adanya kajian dan perencanaan, penelitian dan perencanaan. Nah makanya memang Dewan Dakwah dari sejak awal mencoba untuk melakukan gerakan itu, sehingga gerakan dakwahnya memang harus diawali dengan penelitian tadi yang Antum sampaikan tentang bagaimana membuat peta dakwah, sehingga kemudian langkah-langkah dakwah itu bisa kita rencanakan secara lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien gitu. Sudah situ dipentingkan sekali seperti itu. Jadi harus menjadi seorang dai itu membutuhkan yang namanya profesionalisme saja. Betul. Bukan hanya sekedar kita datang di masyarakat, kemudian pasti bingung. Saya juga awal-awal dulu ketika alhamdulillah di pondok ini ada PDR, program dakwah Ramadan yang itu seperti Kafda. Jadi menjadi santri itu juga mendapatkan tugas yang seperti itu, dan di awal-awal itu saya nggak ngerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus disampaikan, apa yang pertama kali harus masuk dalam masyarakat. Tapi sejak saya kuliah di apa yang harus disampaikan dan cara atau metodologi apa yang harus dilakukan terhadap mad'u itu alhamdulillah saya dapatkan ketika masuk di perkuliahan haji ini. Yang menjadi lawan kita, yang menjadi pembanding kita di tengah-tengah masyarakat itu
kaum Kristiani yang mereka itu terdidik Ya. liberalisme yang begitu Betul. kuat, sekularisme yang begitu kuat, Ya. sampai Ustaz, di Pulau Enggano kemarin itu mereka itu bahwasanya sampai punya sebuah keyakinan kalau apa ya, punya kebiasaan kalau kerudung itu hanya dipakai pada saat sholat. Jadi selain di masjid kita tuh nggak bisa membedakan. Nah, kaum gitu, loh saya Kristen gitu. Jadi tidak ada bedanya mereka dengan anak-anak kita TBG kami. Tapi kan tantangan dakwah yang multidimensi ya, apalagi dengan perkembangan teknologi ini luar biasa. Kan dalam ayat juga sudah jelas tuh ketika iblis dulu diusir oleh Allah, kemudian dia minta dipanjangkan umurnya kan. Iya. Kemudian dia berjanji di hadapan Allah bahwa saya akan terus mengganggu anak cucu Adam. Iya. Karena iblis mengatakan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Nah, yang menarik adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mencoba menafsirkan ayat ini. Kata beliau, yang dimaksud dengan mendatangi dari depan itu adalah bagaimana manusia ini oleh ibatan yang luar biasa karena mereka tidak merasa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari belakang maksudnya adalah manusia akan digoda oleh iblis dengan dunia. Tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Nah, yang dari sebelah kanan itu maksudnya adalah kata Ibnu Abbas, manusia akan digoda oleh iblis dengan syubhat-syubhat yang muncul dalam agama. Ya kayak tadi, liberalisme, syubhat agama yang dimunculkan oleh iblis. Dan yang terakhir dari sebelah kiri adalah manusia akan digoda oleh iblis kata Ibnu Abbas dengan kemunkaran dan kemaksiatan. Dan kita saksikan kemunkaran dan kemaksiatan apa tuh ada di handphone kita semua, itu bisa kita lakukan gitu ya. Handphone kita ada gitu. Iya, ada semua. Maka ini merupakan salah satu bagian dari tantangan dakwah kita hari ini. Nah, maka para dai tentu harus bisa melihat ini kira-kira bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan yang muncul belakangan ini. Nah, tentu itu tidak bisa dihadapi dengan begitu saja. Harus ada kajian, harus ada penelitian, dari situ muncul nanti perencanaan dakwah. Nah, makanya itu kemudian kita semua dituntut oleh kondisi hari ini untuk semakin meningkatkan kualitas dakwah kita. Jadi kalau tadi Antum mengatakan orang-orang di sana juga mereka semangat dalam menghancurkan Islam, nah kita harusnya lebih semangat lagi. Mereka mengorbankan harta yang begitu banyak, ya kita harus lebih besar lagi. Mereka siap 24 jam, nah kalau perlu kita 26 jam gitu. Karena mereka tidak pernah tidur kan. Iya. Nah, kita juga harus begitu. Nah, itu tantangan kita hari ini. Ustaz, ini ada pertanyaan masuk dari salah satu pemirsa LG TV. Saya bacakan, Ustaz. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Alif Siswoyo dari Bondowoso. Ustadz mau tanya, apakah menjadi seorang dai ada kriteria tertentu, misalkan umur dan sebagainya? Apakah boleh kita berdakwah dengan menggunakan medsos, media sosial? Nah, terima kasih Pak Ali dari situ Bondo ya. Dari Bondowoso. Saya dari Bondowoso. Yang pertama tentu tidak ada batasan menjadi seorang dai itu. Nah, jelas tadi dikatakan bahwa seluruh orang yang beriman sepanjang hidupnya ya, sepanjang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya dia adalah seorang dai. Jadi kapanpun, dimanapun orang yang beriman harus senantiasa menjadi dai. Jadi tidak ada batasan umur. Kalaupun ada itu mungkin untuk level lembaga pendidikan yang khusus ya, seperti tadi ADI, STD Muhammad Nazir, mungkin ada batasan umur. Tapi secara umum tidak ada batasan umur bagi seorang dai. Kapanpun, dimanapun dia, selama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia adalah bagian dari dai ilallah. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita menggunakan medsos? Di dalam agama kita itu ada dua bagian besar ya yang harus kita perhatikan. Pertama adalah ada hal-hal yang bersifat tawabit, memang sudah tetap dari Allah dan Rasulnya seperti itu. Tapi yang kedua ada yang bersifat mutaghayyirat, itu bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nah, tinggal sekarang kita lihat apakah media itu bagian dari yang tawabit atau yang mutaghayyirat. Ada memang beberapa media yang sawabit, yang tetap. Misalnya khutbah Jumat. Itu tetap, tidak bisa kita mengotak-atik. Kita begitu saja. Aturannya sudah jelas, tempatnya sudah jelas, waktunya sudah jelas. Tidak bisa kita otak-atik. Tapi ada juga media-media yang bersifat mutaghayyirat, yakni ya di luar yang sawabit tadi. Selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis. Maka termasuklah media-media berupa perkembangan teknologi ini. Radio, televisi, ya. Sebelumnya ada majalah, ada koran, itu semua adalah media yang bisa kita gunakan sebagai media untuk menyampaikan dakwah. Termaksudlah kemudian
media sosial yang belakangan ini marak digunakan. Karena marak ya tentu kita harus juga memanfaatkannya. Kenapa demikian? Sebab hasil survei, hasil penelitian membuktikan bahwa hari ini memang media yang paling banyak digunakan oleh manusia secara umum ya, itu yang media sosial. Bahkan mengalahkan televisi dan radio. Radio sudah sangat tertinggal. Televisi juga sudah mulai ditinggalkan. Jadi yang memang paling utama hari ini media yang digunakan oleh umat adalah media sosial. Maka tentu karena begitu media ini bukan hanya boleh tapi wajib kita gunakan untuk gerakan dakwah kita, agar gerakan dakwah kita lebih efektif dan lebih efisien. Sebagaimana LKC TV ini juga memanfaatkan media sosial. Luar biasa. Karena memang visi misinya LKC TV ini adalah itu Ustaz, untuk menebar dakwah, menggapai mardatillah. Jadi untuk amin insyaallah. Jadi pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, dapat saya simpulkan bahwasannya tidak ada batasan atau kriteria secara khusus bagi orang untuk menjadi seorang dai, selama dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, agar dia tidak menjadi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Asr, agar dia tidak menjadi orang yang merugi, maka dia tadi harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitasnya. Ya, seperti itu. Terima kasih Ustaz, kami ucapkan atas kehadirannya di pondok kami. Dan berkah selalu dan mencapai mardatillah tadi. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah melihat saluran live kita, bisa mengikuti kajian-kajian kita secara khusus mungkin dalam kajian ini atau dalam liputan-liputan yang lain. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi banyak kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak layak untuk kami lakukan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Muhammad Bilal Masawan mewakili kru LKC TV yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Akhirnya marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.